Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa akramana bil iman wa rafa'ana bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin was sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat ingkang sedaya mugi-mugi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini yang disebut oleh Kanjeng Nabi Muhammad sebagai Sayyidul Ayyam, pemimpin daripada hari. Dan di tempat yang suci ini yaitu masjid, di mana tidak ada tempat yang paling mulia, tidak ada tempat yang paling sae di muka bumi ini kecuali adalah masjid. Dan di atas sebuah mimbar yang mulia ini saya berwasiat. Pertama, kula berwasiat dumateng diri pribadi kula piyambak lan dumateng sedaya para jamaah. Marilah ma'asyiral muslimin, kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah ini, di mana umur kita dihantarkan sampai hari Jumat ini, marilah kesempatan ini kita laksanakan untuk terus meningkatkan ketakwaan datang Rabbul Jalil, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena ma'asyiral muslimin, tidak ada yang mampu untuk menghantarkan kita selamat di hadapan Allah. Tidak ada yang bisa menjadikan diri kita bahagia di dunia ini, lebih-lebih ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali bondo ingkang paling sae inggih punika takwa dhateng ngarsanipun Allah. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Kita akan bahagia di dunia, lebih-lebih ketika di alam akhirat. Bahkan tidak ada bekal yang terbaik, boten enten sangu kang paling sae kecuali bekal yang terbaik, sangu yang terbaik di antara bekal yang ada di dunia ini. Bekal yang terbaik adalah takwa. Wa tazawwadu wa inna khairaz zati taqwa. Berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat, setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti diuji oleh Allah. Siapapun orangnya, apapun bentuk jabatan kekuasaannya, baik itu orang yang biasa ataupun orang yang memiliki kekayaan yang melimpah, pasti orang itu akan diuji dan merasakan sebuah ujian hidup. Nokoh ma'asyiral muslimin, Allah menguji kita karena ketika kita sudah menyatakan iman kepada Allah, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada baginda Nabi Muhammad, maka kita akan diuji dari keimanan itu. Allah ingin mengetahui sampai di mana kadar keimanan kita datang dari Allah. Sehingga Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna. Apakah manusia itu mengira, apakah manusia itu menyangka ketika dirinya sudah mengatakan beriman, dia akan ditinggalkan begitu saja? Wahum la yuftanun, mereka tidak diuji. Walaqad fatannal ladzina min qablihim,
fala ya'lamannallaha alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Karena sesungguhnya Allah juga menguji kepada orang-orang sebelum kita. Karena Allah menguji itu ma'asyiral muslimin hanya ingin mengetahui sampai di mana kadar keimanan kita datang kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Coba kita tengok dalam sejarah. Orang-orang dulu diuji kali Gusti Allah. Nabi Sulaiman diuji oleh Allah dengan kekayaan yang melimpah. Karena kekayaan itu adalah bagian daripada ujian Allah. Apakah dengan kekayaan yang diberikan kepada Nabi Sulaiman semakin dekat kepada Allah, atau begitu sebaliknya dengan kekayaan yang melimpah justru menjadikan Nabi Sulaiman lupa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tapi ma'asyiral muslimin, Nabi Sulaiman disukani sugih kali Gusti Allah, tapi sugih kekayaan itu dijadikan sebuah jembatan untuk menghantarkan kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Sulaiman semakin taat, semakin patuh, semakin loman, karena dia tahu bahwa kekayaan itu adalah merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Qarun di zaman Nabi Musa adalah orang yang kaya raya. Qarun itu adalah sepupunya Nabi Musa. Begitu kayanya Qarun yang dulunya miskin, bahkan manusia tidak mampu untuk membawa kunci-kunci gudang simpanan hartanya Qarun. Ketika itu Qarun adalah orang yang miskin. Kemudian dia minta doa kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa berdoa dan Qarun diberikan kekayaan yang melimpah oleh Allah. Akan tetapi ujian kekayaan yang diberikan oleh Qarun tidak menjadikan dirinya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru menjadikan Qarun semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh Qarun, bahkan Qarun itu sendiri, maka ditenggelamkan di perut bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan kita yang hidup senantiasa diuji oleh Allah, mudah-mudahan ujian itu menjadikan diri kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian itu sebetulnya dua. Pertama, ujian ini adalah untuk mengukur sampai tengkundi keimanan kula kali panjenengan kepada Allah. Yang kedua, ujian itu adalah bimakna tahdzib, adalah sebagai makna sebuah peringatan, sebuah teguran Allah. Karena mungkin di antara manusia yang ada di dunia ini banyak dosa kepada Allah, banyak maksiat kepada Allah. Jadi ujian itu juga bermakna tahdzib, sebuah peringatan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di Indonesia ini adalah ujian yang bermakna tahdzib. Kita tahu bertubi-tubi Allah memberikan musibah, gempa bumi, longsor, bahkan corona. Yang corona ini triliunan pemerintah mengeluarkan uang untuk membiayai corona yang sampai saat ini belum selesai, dan mudah-mudahan corona ini dijabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru-baru ini saudara kita yang ada di Lumajang, Jawa Timur, erupsi Gunung Semeru, banyak korban di antara saudara kita, banyak yang meninggal di antara saudara kita. Mudah-mudahan di tempat yang mulia, di tempat yang suci ini kita memohon kepada Allah, saudara-saudara kita yang kena dampak bencana Gunung Semeru, yang meninggal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin, hari Kamis kemarin, gempa bumi. Kita tahu di Jember banyak rumah-rumah yang rusak. Mungkin ini ma'asyiral muslimin adalah sebuah teguran besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di antara manusia umat Islam yang di Indonesia ini, 99% penduduk Indonesia ini Islam, tapi yang istiqomah menjalankan ketaatan, menjalankan syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad bisa kita hitung. Sehingga mungkin prediksi ini diprediksi oleh baginda Nabi Muhammad, la yabqa minal islami ila ismuh. Kata baginda Nabi Muhammad, akan datang suatu masa di akhir zaman, la yabqa minal islami ila ismuh,
Islam ini hanya tinggal nama. Wala minal Qur'ani ila harfu. Quran ini tinggal huruf mawon. Quran tidak dibaca tapi dijadikan dokumen, bahkan dijadikan tumbal untuk keselamatan di alam, di rumah. Maka ketika ini yang terjadi, prediksi baginda Nabi Muhammad ini seakan-akan sudah terjadi di saat ini. Maka siapa orang yang beruntung, kata baginda Nabi Muhammad, ketika Al-Quran sudah tinggal hurufnya, wa hammuhum butunuhum, ketika tujuan-tujuan manusia ini tidak lagi ibadah kepada Allah, hammuhum butunuhum, tujuan mereka adalah hanya urusan perut, wa qiblatuhum dirhamhum, sedangkan yang ada dalam pikirannya hanyalah urusan-urusan dunia. Maka ketika ini yang terjadi, kata baginda Nabi Muhammad, fatuba lil ghuraba, maka sungguh sangat beruntung orang-orang yang asing, orang-orang yang aneh. Sahabat bingung dengan kata Kanjeng Nabi orang asing, orang aneh, sehingga tanya sahabat, man al ghuraba, Kanjeng Nabi Muhammad, sinten tiyang kang aneh, sinten tiyang kang asing di Kanjeng Nabi Muhammad? Dijawab oleh baginda Nabi Muhammad, alladzina yaslihuna idza fasadan nasu, orang-orang yang aneh yaitu orang yang tetap istiqomah melakukan ibadah kepada Allah, tetap istiqomah melaksanakan sholat jamaah di masjid, tetap istiqomah memakmurkan masjid di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan kemunafikan, di tengah masyarakat yang penuh dengan kemusyrikan, di tengah masyarakat yang penuh dengan kemaksiatan. Maka itu adalah orang-orang yang beruntung. Maka mugi-mugi ma'asyiral muslimin, kita akan tetap istiqomah menjalankan ibadah sholat Jumat ini, tergolong orang-orang yang disebut oleh baginda Nabi Muhammad sebagai orang yang beruntung. Karena ma'asyiral muslimin, sebetulnya ada dua yang bisa meredam murkanya Allah. Pertama, Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Yang meredam murkanya Allah ini, yang pertama, Allah tidak akan memberikan musibah di dunia ini ketika ada baginda Nabi Muhammad. Baginda Nabi sudah tidak ada. Yang kedua, kata Allah, yang bisa meredam murkanya Allah, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, selagi masih ada hamba-hamba Allah yang mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kehadiran kita di tempat yang mulia ini, bersama-sama menjalankan ibadah sholat Jumat ini, pada hakikatnya adalah meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Karena sebetulnya Allah itu kepingin menghancurkan adab di muka bumi ini, ma'asyiral muslimin. Karena banyak kemungkaran dan banyak kemaksiatan yang sekarang kemaksiatan sudah nyata, kepingin menghancurkan adab. Sebagaimana hadis qudsi yang diriwayatkan oleh baginda Nabi Muhammad, ini la'ahummu bi ahlil ardi adaban. Sebetulnya saya kepingin, kata Allah, menghancurkan atau mengadab manusia di bumi ini. Inilah ahummu bil ardi adaban. Wa idza nadartu ila imari buyuti, tapi ketika aku sudah melihat hamba-hambaku yang datang ke masjid melaksanakan sholat Jumat, ketika aku melihat hamba-hambaku yang datang ke masjid untuk memakmurkan rumah-rumahku karena melaksanakan ibadah sholat berjamaah, maka saya redam murkaku ini untuk memberikan adab di muka bumi. Akan tetapi sekarang orang-orang yang istiqomah melaksanakan ibadah kepada Allah sudah dihinakan, bahkan dilecehkan. Mudah-mudahan kalau kali panjenengan dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk yang akan terus istiqomah melaksanakan ketaatan kepada Allah. Karena bagaimanapun juga kita berjasa di bumi ini. 3 orang yang berjasa di bumi yang bisa meredam murkanya Allah. Pertama adalah orang yang gemar memakmurkan masjid. Yang kedua adalah al-mutahabbina fiyah, dalam hadis qudsiynya Allah. Orang yang saling mencintai, yang saling mencintai itu dibangun atas dasar kecintaan kepada Allah. Bukan saling mencintai dibangun atas dasar profesi,
Bukan saling mencintai dibangun atas dasar jabatan, bukan saling mencintai dibangun atas dasar kekayaan, tapi saling mencintai dibangun atas dasar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, orang yang berjasa di dunia ini yang bisa meredam adabnya Allah atau murkanya Allah. Wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang ketika tengah malam sementara yang lain tertidur telap, dia bangun untuk melaksanakan sholat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah malu untuk menurunkan adab di bumi ini ketika masih ada orang-orang yang bangun malam membaca istighfar, bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Maka 3 golongan dan 3 kelompok ini sebetulnya orang yang berjasa di muka bumi. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, khutbah yang singkat ini menjadi pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan musibah demi musibah yang ada di Indonesia ini menjadi iktibar. Tidak semakin kita jauh kepada Allah, tapi semakin kita dekat datang Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim. Innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammad. Wa ya ayyuhal hadirun, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil 'azim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma bihaqqil fatihatil mu'azzamatil masani wal Qur'anil 'azim antabtalana bi kulli khair wa anta ja'alana min ahlil khair wa tu'amilana ya maulana bi muamalatika bi ahlil khair wa anta fadlana fi dinina wa anfusina wa auladina wa ahlina wa ahbabina min kulli fitnatin wa mihnatin wa buksin wa zairin. Innaka waliyyu kulli khair wa mu'ti kulli sa'ilin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.